Diam! Apalagi kalau yang namanya Universitas Gajah Mada, pasti saya bangga. Ya. Memperlihatkan itu ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri. Kenapa harus memakan korban begitu banyak? Dan yang paling konyol, di dalam hukum itu kita mengenal SPP, Sistem Peradilan Pidana. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, dilengkapi di situ pengacara. Nah, Mabes Polri lewat Direktur Tindak Pidana Tertentu, Brigjen Polisi Juhamdani itu sudah mengambil alih peran jaksa, peran pengacara, dan peran polisi. Harusnya dia cuma peran polisi. Peran polisi itu mengatakan, oh kita sudah menerima kiriman atau titipan barang bukti. Titipan namanya itu, karena belum ada penyidikan. Betul, harusnya ijazahnya Pak Jokowi itu titipan. Karena belum ada barang bukti. Ya. Lalu karena posisinya polisi itu bagian dari penyidik dan penyelidik, tidak berhak dia mengatakan ini sah dan tidak sah. Wilayahnya di mana? Kalau seorang itu mau diperiksa 200 berkas pun di dalam hukum nilainya cuma 1. Alat bukti tentang ijazah sesuai pasal 184 KUHP. Maka kekuatan pembuktiannya apa yang disampaikan Pak Brigjen Juhamdani itu, di depan persidangan, bukan ingin mengkanalisasi semua perkara selesai di Mabes Polri dengan pengataan ini asli, maka orang yang mengatakan tidak asli masuk penjara semua. Ini konyol dan orang ini harus diam. Luar biasa. Ya, Pak Dr. Muhammad Taufik. Ini berarti masyarakat itu jadi semakin ragu dengan kinerja kepolisian. Sepakat. Ya. Menurut Dr. Muhammad Taufik, bagaimana dengan posisi Kapolri? Wah, menurut saya, dengan adanya beberapa kasus-kasus yang amburadul seperti ini, tidak sesuai dengan SOP-nya dan sebagainya, apa yang harus diperbuat Kapolri saat ini? Menurut saya bukan Muhammad bicara Taufik. Politisi ya, saya bicaranya urut dulu. Sebelum sampai kepada menyimpulkan tentang Kapolri, kita lihat dulu bagaimana dulu ada yang namanya Satgasus. Jadi ketika bicara polisi jangan lupa menyebut orang yang bernama karena dialah sejatinya otak dari polisi ini berpolitik. 2014 dia Kapolda di Papua, perhitungan suara di Jawa yang notabene komputernya canggih belum selesai. Di Papua sudah selesai. Itu Kapoldanya Tito Karnavian, ya. Kemudian pula yang membentuk Satgasus, salah satunya melahirkan seorang yang bernama Verdi Sambo, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, yang kita tahu menyimpan uang begitu banyak. Nah, saya sebagai seorang ahli hukum ada kelemahan di dalam pemeriksaan Sambo. Kenapa Satgasus itu dibubarkan tapi tidak dilikuidasi? Karena kita ada profesi baru di Indonesia ini, namanya likuidator. Jadi ketika sebuah badan hukum, Satgasus ini kan badan hukum, ketika dibubarkan harusnya dilikuidasi, asetnya berupa apa, hartanya, tangkapannya itu apa saja, siapa yang menguasai. Nah ini masih misteri, justru inilah PR yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Baru kemudian kita bicara fakta ya, siapa Teddy Minahasa, tahu ya Mas ya, dia ternyata backing dari narkoba dan gede-gedean. Bahkan kasat narkoba di Sumut ya, itu Binjai dan sebagainya ternyata juga dari penyelundup. Siapa orang-orang itu adalah orang-orang dari unit Badan Reserse Kriminal. Karena setiap hari urusannya itu nangkep orang atau tidak nangkep orang, melepaskan orang atau menahan orang. Kalau nggak nahan kasih duit berapa, kalau nggak ditahan nggak dikasih duit dan sebagainya. Nah, jadi dari fakta-fakta ini polisi akhirnya tidak tegak. Lalu kesimpulan saya, bagaimana mungkin Kapolri menegakkan orang-orang yang seperti itu kalau anak buahnya di Barreskrim saja dia tidak mampu, apalagi menegakkan seluruh polisi di Indonesia. Simpulannya cuma satu, Kapolri ini menurut saya Pak Listio Sigit Prabowo, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini hanyalah sekarang pengacara dari Pak Jokowi. Maka dia membackingi Pak Jokowi supaya tetap berkuasa, perintahkan ini, perintahkan itu. Solusinya satu, copot Kapolri. Gimana, Bang Michael? Setuju?
Kalau dibilang copot-mencopot Kapolri itu kan politis sekali ya. Iya. Ya, saya melihat sekarang, saya jujur kasihan dengan Pak Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa. Sampai Dr. Tifa kemarin pernah menangis di satu acara ya. Menyatakan bahwa dia itu seorang ibu dan kok bisa diperlakukan seperti ini. Kira-kira gitu. Itu kan dia sudah frustasi kepada, ya kalau bisa saya bilang 4 kubu lah yang ada di Indonesia ini. Kubu pertama itu yang jelas oligarki. Kalau tidak ada oligarki, tadi kan Pak Taufik sudah bilang, kalau mau ditahan bayar, kalau tidak ini bayar. Sudah ada lagunya lagi waktu itu kan? Tidak dibantah. Tidak dibantah ya. Nah, jadi kemungkinan ada oligarki juga di sini. Apakah itu yang disebut ngabalin atau apa? Ya mungkin dia mengakui dirinya sendiri kali. Soalnya Dr. Rismon katanya tidak ada oligarki di belakangnya. Kedua, pastinya politisi. Karena bagaimanapun yang ijazahnya kita permasalahkan ini politisi loh. Seorang yang jadi wali kota 10 tahun, jadi gubernur di Solo ini, ya kan? Presiden 2 periode. Kalau politisi tidak mau bertanggung jawab atas ijazahnya pun, saya sendiri ya Pak, saya mengakui, saya kemarin caleg dari Sumatera Utara, DPR RI, dari Partai PKB. Saya open. Saya punya ijazah S1 dari luar negeri. Dan harus disetarakan. Karena waktunya tidak sempat, saya kasih ijazah SMA. Emang kenapa sih kita harus malu? Saya lulus dari SMA yang bagus loh. Saya bangga gitu loh. Kasih ijazahnya, nggak apa-apa. Ijazah S1 saya udah simpen aja, nggak usah pakai gelar, nggak apa-apa saya bilang. Nah, jadi politisi itu harus jujur. Harus mulai jujur. Nah, lalu ada lagi 2 kubu lagi yang saya lihat tuh, birokrat. Jadi tadi ada oligarki, politisi, birokrat. Birokrat ini pun sudah banyak yang, ya itulah KKN, bukan KKN Wonosegoro kemarin ya. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme ini pun parah sekali di situ. Dan yang keempat, itu yang kita bicarakan hari ini. Aparat penegak hukum pun udah ikut-ikutan. Tidak independen. Ya, jadi moto untuk mengayomi masyarakat sepertinya sudah nggak ada lagi. Ya udah repot Pak. Kalau empat kubu ini sudah bersama-sama bersatu untuk sesuatu yang gampang seperti menunjukkan ijazah dipersulit sampai segini, sampai seorang peneliti dipanggil polisi, seorang wartawan dipanggil polisi. Nah, ini semuanya gitu hanya loh. gara-gara satu masalah yang sebenarnya dikatakan Dr. Muhammad Taufik, sesuatu yang remeh, betul. Ya. Yang sangat simpel sekali. Ya. Dan ini sepertinya tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Ini kita saya dulu. Ya. Semua itu kasus yang saya pelajari ya itu sebenarnya simpel menyelesaikan. Ya. Contoh, kalau polisinya jujur. Oh iya, itu dia. Iya. Kasus Sambo, polisi sendiri yang merusak video CCTV, DVR-nya. Sebenarnya kalau DVR-nya dipertahankan utuh, selesai masalah. Ya, anak SD aja pun bisa menyelesaikan itu. Yang kedua, kasus KM50. KM50. Bahkan polisi yang merusak, yang menghapuskan data HP, CCTV dari saksi-saksi di rest area KM50. Coba itu diekstrak, justru malah diperintah hapus. Polisi sendiri yang rusak, gitu loh. Kasus Vina Cirebon, dilakukan digital forensik terhadap SMS ekstraksi almarhum kepada temannya. Kalau itu dipakai untuk rekonstruksi, bebas itu. Betul. Anak-anak itu yang sekarang seumur hidup, polisi juga rusak. Kopi sianida. Kasus kopi sianida, polisi juga yang mengabur-ngaburkan video CCTV yang harusnya terang. Jadi sangat kabur untuk menggiring opini hakim. Jadi polisi sumber masalah di Republik ini. Padahal seperti tadi Mas Begawan bilang, sebenarnya simpel. Semua simpel Mas. Kalau polisinya jujur. Nah pemerintahan Pak Prabowo Subianto berani nggak memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sehingga masalah-masalah simpel seperti ini bisa selesai dengan simpel. Ya mumpung kita bersama-sama bisa sampaikan ke Pak Prabowo. Iya Pak Prabowo Subianto. Ini kan simpel semua. Kasus KM50, kasus Vina Cirebon,
Gama yang di Semarang. Terus Afif Maulana yang diakui Kapoldanya override, terhapus otomatis di polsek apa itu, ada sebuah polsek di Sumatera Barat. Padahal itu kan hanya penggiringan. Kalau polisinya jujur, selesai 1 minggu. Dan tidak ada masalah yang seperti ini. Iya, seperti kasus ini. Ya sudah, kalau kalian nggak percaya dengan lembar skripsinya Joko Widodo katanya si Rismon itu bukan tahun 1985, ayo kita uji bersama di laboratorium BRIN. Dengan kejujuran. Iya. Tentunya. Atau Puspom TNI, pasti hasilnya sama karena tidak kami manipulasi. Kalau berani. Makanya sesimpel itu, semua kasus di Indonesia ini simpel. Yang buat rumit dan manipulasi adalah polisi. Bercermin Pak Prabowo Subianto, rakyat sudah muak Pak. Dengan manipulasi polisi itu. Kasus Jessica Wongso saya punya itu data ilmiah itu. Yang harusnya Tito Karnavian Krisnamurti, jenderal yang sangat biadab itu, harusnya sudah di Nusa Kambangan itu. Demi dia jadi Kapolri, dimanipulasi sehingga anak orang jadi 20 tahun di penjara. Pak Prabowo Subianto, kami sudah muak dengan kondisi Polri ini Pak, polisi. Terserah Bapak mau percaya. Kalau nggak percaya, ya panggil saya Pak. Panggil saya berikan itu data ilmiah itu. Tentang Tito Karnavian Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, dan Christopher Harimardianto. Itu biadab itu Pak. Polisi menggunakan kewenangannya untuk memanipulasi barang bukti digital hanya karena mereka punya wewenang terhadap barang bukti itu. Orang lain nggak bisa menyita. Hanya karena mereka dikasih kewenangan undang-undang, maka mereka sewenang-wenang. Padahal itu gampang sekali dilakukan. Lulusan SMK pun bisa melakukannya. Ini adalah suara hati kami, Pak Prabowo. Ini adalah keluh kesah kami. Masyarakat sudah mulai muak, sudah mulai menderita, Pak, dengan penanganan di tataran hukum ini. Jadi, mari Pak Prabowo, kalau satu lagi ini belum Prabowo, nih, pengacara belum bicara ini. Kalau Pak Prabowo pengen negara ini tentram, pengen damai, maka Pak Prabowo harus memutuskan dengan tegas. Tapi ijazah palsu belum selesai. Belum. Tapi saya punya keyakinan berbeda. Kalau Dr. Rismon tadi menunggu-nunggu kan, ketegasan oleh Pak Prabowo. Tapi saya percaya, kalau saya pribadi saya percaya, Pak Prabowo itu politisi hebat. Pak Prabowo itu jenderal ahli strategi. Bahwa dia tahu kapan saat yang tepat untuk mencopot Kapolri atau siapapun. Karena saya lihat ini beberapa minggu terakhir ini ada satu gerakan besar oleh Pak Prabowo di kalangan penegak hukum. Kapan kita pernah melihat Kejaksaan Agung dijaga TNI segitu banyak? Angkatan Darat ya. Satu. Kedua, kapan kita melihat hakim dimutasi segitu banyak? Ada 200 hakim kalau tidak salah. 200 hakim dimutasi. Dan kemarin baru saja diangkat lagi 1.400 kalau nggak salah. Hakim yang baru berarti kan mau menggusur 1.400 yang lama kan kira-kira kan gitu. Betul nggak Pak? Dan memberikan honor atau gaji yang lebih 280% kenaikannya. 280%. Berarti kan Pak Prabowo ini serius untuk memperbaiki keadilan, penegakan hukum, membasmi kubu keempat tadi, yaitu aparat penegak hukum yang sewenang-wenang. Nah, jaksanya sudah diperbaiki dalam proses, hakimnya sudah proses perbaikan. Nah, mungkin yang kita tunggu yang ditanya Pak Taufik tadi, polisinya kapan diperbaiki ini? Kapolrinya gitu diganti secepatnya. Kami sudah nggak percaya lagi Pak Prabowo. Kapolri, Mas Begawan, Kapolri, prestasinya Pak Listio Sigit Prabowo menempatkan kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Versi Indeks Mundi. Versi Indeks Mundi. Terkorup se-Asia Tenggara, malu Pak. Mana ada yang mau investor ke Indonesia ini. Kalau kepolisian bobrok semacam ini, 126 triliun anggaran tahun ini, 2025. Ya, lebih baik itu kasih ke TNI aja Pak, anggaran kasih 1 triliun aja ke kepolisian. Oke lah, ini semuanya luar biasa. Bermula dari masalah ijazah Jokowi. Maka semuanya berkembang dan terbuka. Nah, ini ada Mas Andika. Paling muda. Paling muda.
ya pengacara kolega dari Dr. Muhammad Taufik. Ini saya mau tanya nih Mas Andi. Udah ini ya. Saya 35. Badannya aja yang gede berarti. Setelah tadi begitu semangatnya, begitu apa ya, gagah berani dalam menyuarakan kebenaran. Karena gini loh, Bang Begawan. Saya takutnya wartawan-wartawan muda seperti saya ini nanti besok tidak berani lagi tentang presiden jangan diliput lah katanya. Takut. Tentang Kapolri jangan diliput lah, takut. Nanti kayak si Michael dipanggil, diundang klarifikasi. Pada takut Bang. Nanti beritanya semua tentang Raffi Ahmad gitu ya. Bahasanya bukan diundang, Bang Michael. Apa itu Bang? Bang Michael ini sedang diperiksa. Oh, sedang diperiksa. Diperiksa kan lebih menyeramkan kan? Betul. Jadi jangan kita membuat ketakutan anak-anak muda ini menjadi wartawan. Jangan kita buat anak-anak muda ini takut menjadi peneliti. Iya. Karena besok akan dipanggil diperiksa 14 jam oleh Polda Metro Jaya atau kepolisian manapun. Oke. Kalau dari saya. Satu lagi, Apalagi? Pak Prabowo. Anggaran kepolisian 126 triliun untuk tahun 2025 ini. Kemarin saya diperiksa 5 atau 6 jam, tempat duduknya itu nggak ada sandaran. Sangat ber-AC, tidak nyaman. Ber-AC tapi tidak ada sandaran. Tidak nyaman sama sekali. Tidak nyaman sama sekali, 6 jam diperiksa, nggak bisa sandar begini. Iya. Kemana anggaran 126 triliun itu? Ngeri. Di Kamnak gitu, Kamnak unit 3 kalau nggak salah itu. Kok ingin menyiksa ya? Pak Prabowo, kita seolah-olah saya merasa, loh di mana ini? Saya tanyakan, kok nggak pakai sandaran? Ya yang ada itu Pak. Teror, Waduh. 126 triliun beli kayak gini aja nggak bisa loh, punya sandaran. Jangan uang 126 triliun itu dikorupsi, keringat rakyat itu. Ya. Atau jangan-jangan itu apa namanya, kalau orangnya kurus nggak dikasih sandaran. Saya dapat sandaran soalnya. Enggak, Saya yang pakai lain sandaran. juga kan banyak itu meja-meja. Terus nggak, bangkunya juga kok nggak pakai sandaran yang lain-lain. Oh, salah unit berarti. Saya di unit 1 lebih mewah. Ya, oke, lanjut. Kita mau mendengar, ini ijazah palsu, kasus ijazah palsu, geger ijazah palsu kan belum selesai. Iya. Kemarin ada sidang di Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta. Kita mau dengar nih kabarnya gimana nih. Ini ada Mas Andika, supaya cerita. Mungkin merangkum hasilnya seperti apa Mas Andika, supaya masyarakat juga paham ini. Ternyata kita juga bisa jadi pemenang. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi simpel saja ya tentang masalah ijazah ini kan sebenarnya masalah sepele. Kita juga tidak membesar-besarkan masalah ijazah ini sebagai peristiwa yang sangat spektakuler gitu. Enggak sih. Ijazah ini sebenarnya pertanyaan sepele. Pak Jokowi, mana ijazahmu? Silakan ditunjukkan, kan begitu. Dalam persidangan, jadi saya juga mungkin dulu adalah seorang penasihat hukumnya Gus Nur dan Bambang Tri. Oh ya. Nah, di situ itu kami mengikuti persidangan dari awal sampai akhir, tidak pernah yang namanya ditunjukkan yang namanya ijazah asli. Oh, dari sampai sekarang. Sampai Gus Nur di penjara, Bambang Tri di penjara, terus bahkan sekarang sebentar lagi sudah mau bebas. Itu tidak ada yang namanya ijazah itu ditunjukkan secara fisik, padahal sudah mengorbankan yang tadi disinggung sedikit, mengorbankan dua orang ini, Bambang Nur dan Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri dan Gus Nur. Tuh. Ya walaupun mohon maaf kontroversi dari kedua tokoh ini ya, kadang kan orang bilang bahwa wah ini orangnya keras, orangnya bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Gus Nur itu adalah seorang bapak. Betul. Gus Nur itu adalah seorang suami yang direnggut kebebasannya hanya karena mempertanyakan ijazah. Sudahlah, Anda mau pendukung siapapun, Anda mau pendukung A, B, C, D, saya nggak peduli. Tetapi ketika Anda adalah seorang bapak yang direnggut kebebasannya karena hanya menanyakan sebuah ijazah, menurut saya itu adalah tidak adil. Kezoliman kalau itu. Kezoliman. Apapun Anda mau mohon maaf ya, agama apa, suku apa, terserah. Tetapi kalau Anda bapak, Anda seorang laki-laki,
Itu menurut saya sama-sama lelaki, sama-sama bapak, sama-sama suami, itu adalah kezaliman. Pertama itu. Yang kedua, kenapa kami mempertanyakan ijazah ini juga tidak terlepas dari prinsipal kami, Bapak Dr. Taufik. Ya karena ijazahnya Pak Jokowi ini harus ditunjukkan. Karena Pak, negara ini kan negara hukum. Tadi kan kita sudah singgung panjang lebar. Bang respon sampai seperti itu. Dr. Taufik juga sudah menerangkan bahwa kepolisian ini kalau bahasa saya mungkin agak lebih halus ya, harus direformasi. Begitu. Jadi ijazah ini kan penting. Betul. Menurut saya. Karena apa? Ijazah ini kan setiap orang yang bersekolah. Tadi seperti Bang Michael Sinaga yang seorang lulusan luar negeri, yang ijazahnya harus disetarakan, itu saja ketika, ya mohon maaf, ada kendala sedikit di pendaftaran, ya sudah pakai SMA aja. Ya, cukup. Selesai. Saya juga bangga kok SMA saya. Bangga kan begitu. Jadi di negara Indonesia. SMA berapa dulu? Saya di Tarakanita. Bagus. Di Jakarta. Ya. Jadi ketika pendaftaran calon presiden itu juga hanya mensyaratkan SMA, tidak harus sarjana atau apapun ya. Sarjana atau insinyur atau apapun itu enggak. Tapi kalau presiden minimal SMA ya Pak ya? SMA. Ya. Sesuai ketentuan undang-undang minimal SMA. Minimal SMA. Nah, kenapa sih seperti itu kan kita masyarakat kan harus paham. Apalagi banyak sebelum Bang Rismon, mohon maaf sebenarnya sebelum Bang Rismon viral itu kan kita tarik ke belakang lagi ya. Bahkan seperti bermula dari bukunya Bambang Tri, terus wawancara di undercover itu ya? Ya. Undercover. Jokowi undercover ya. Bahkan ada wawancara dari Pak Jokowi, dari Rosiana Silalahi kepada Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD yang katanya bilang kalau IPK-nya itu di bawah 2. Terus ditambah lagi ketika ada video YouTube yang yang diupload oleh Kementerian Negara, Kesekretariatan Negara itu juga mereka dia bilang sendiri bahwa Pak Kasmujo ini adalah pembimbing skripsi. Pembimbing saya. Waktu itu saya bolak-balik dimarahi. Gua laknya minta ampun. Nah, ini semua dikonsumsi publik gitu loh. Jadi sangat tidak elok apabila seorang pemimpin, seorang presiden itu membuat sebuah kebohongan begitu loh. Makanya kita ini memohon istilahnya kepada pengadilan, kami ingin bahwa ayolah kalau memang ini sebuah ijazahnya adalah kebenaran, mari kita buktikan di pengadilan seperti omongannya Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi kan bilang kalau yang manggil pengadilan dia akan menyerahkan atau menunjukkan ijazahnya. Menyerahkan fotokopi. Enggak lah. Harus. Kan udah pernah di pengadilan, tapi serahkan fotokopi. Gimana Bang? Makanya itu. Kemarin ketika Bang Rismon bilang, ya nanti jangan-jangan eksepsinya diterima. Ya jangan Bang. Ya seharusnya dengan kita membuat podcast seperti ini kan kita juga menyuarakan ke masyarakat. Betul. Pendukung Pak Jokowi juga biar lega. Yang oposisi juga biar tahu biar paham. Ini loh proses pengadilan seperti ini. Jadi pengadilan lah tempat di mana kita istilahnya kalau pengacara beken di Jakarta itu mengais keadilan. Ya, betul. Ya karena memang keadilan ini betul-betul langka gitu. Kalau nggak dikais-kais ya mungkin di tempat-tempat yang itu nggak ketemu gitu. Gitu. Ya pesan juga buat Pak Prabowo tadi kan. Monggo. Beliau sudah berpesan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo kemarin bilang di pengukuhan Hakim Agung di Jakarta ya, di Mahkamah Agung, bahwa negara yang tidak bisa menjamin keadilan hukum itu adalah negara yang hancur. Saya sepakat itu. Ketika hukum ini tidak seimbang atau tidak berjalan dengan semestinya, maka semuanya akan berefek. Juga termasuk investasi dan lain sebagainya. Makanya kalau seandainya hukum ini tidak dilaksanakan dengan adil, ya mohon maaf, kita jalan di tempat 5 tahun, 10 tahun Pak Prabowo menjabat, ya kita masih seperti ini saja. Kita akan jangankan dengan Singapura, jangankan dengan
negara maju yang di Asia Tenggara. Sama Malaysia aja kita kalah. Sama Vietnam aja sekarang investor sudah pada pindah ke sana. Sama Bangladesh aja yang seperti itu, investor sudah pindah ke sana. Dulu kita malas tinggal di Bangladesh. Kita rasa bagusan Indonesia. Apalagi sekarang tambah parah lagi. Oke, Mas Andika. Kita di apa namanya? Dijadikan objek sama Kamboja. Gila lagi nggak? Iya, tenaga kerja kita ya. Bayangkan, kita ini sebagai apa? Pasar aja sama mereka gitu loh. Makanya ketika hukum ini tidak berjalan dengan bagus, mohon maaf Pak Prabowo, ini tadi harus dengar. Dari mulai reformasi polisi pertama, yang kedua adalah reformasi kejaksaan. Tadi Bang Michael bilang bahwa ini sedang berjalan. Hari ini masyarakat belum melihat Jaksa Agung belum diganti dan harus diganti. Jaksa Agung dan juga militer. Kalau militer memang secara Pak Prabowo sebagai seorang militer itu menjadi perdebatan ya. Bolehlah, tetapi militer ini harus ditata yang berjalan dan jangan sampai mengecewakan masyarakat. Oke, terima kasih Mas Andika. Ini ungkapan pendapat dari Mas Andika, seorang pengacara yang cukup semangat untuk menyuarakan kebenaran. Inilah suara-suara kita dari seorang tokoh-tokoh yang benar-benar punya misi demi bangsa dan negara ini. Suatu saat kita akan menemukan kebenaran, akan memilih jalannya sendiri. Dan untuk menutup gini, Bang. Gimana? Jangan sampai ada lagi polisi yang ngomong diam. Sampai jumpa dengan Om Begawan. Salam Begawan. Salam. Dadah.